Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadur Raufur Rahim wa alihi wa sahbihi bazarum nufusahum wa anwalihum qalisanni wa karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kiram, para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, Ustadz Samsul Mu'id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bapak-bapak yang pada malam ini kita hadir bersama, tentu saja dalam rangka taklim mingguan kita. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah ini kita dapat pergunakan sebaik-baiknya, tentu saja dalam rangka ibadah kepada Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya dengan harapan mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah taklim malam Sabtu, kita pada malam ini melanjutkan pengajian kita, pembahasan kita minggu lalu tentang fikih tasawuf ini. Mudah-mudahan ilmu yang pada malam ini kita dapat kita pergunakan atau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita akan menghadiahkan surat Al-Fatihah, suratul Fatihah kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita. Di antaranya adalah Kiai Haji Masud SE dan Kiai Haji Marhum Thayyib, dan juga kepada para pejuang kita awalul hidayah, ya, kalau bisa kita sebutkan awal orang yang berjuang di hidayah, kita sampaikan juga, kita hadiahkan suratul Fatihah. Berbarakah wal karamah bisafati Rasulillah sayyidahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Suratul Fatihah sekali lagi untuk kita yang hadir. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini kehadiran kita dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah hadirin jamaah taklim malam Sabtu, mari kita simak dan kita dengarkan bersama ilmu yang akan diberikan oleh Ustadz Samsul Mu'id. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
وإلى مشايخنا ومشايخنا وإلى تاليف هذا الكتاب الإمام أبو حامد الغزالي وإمام النووي الثاني نفعنا الله بعلومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Yang minggu lalu sampai kepada amin, itu ya? Itu kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladhdallin, paus, sakta, berhenti sejenak, lalu bilang amin, jangan disambung. Waladhdallin, amin, jangan, ya, berhenti. Dallin, amin, usahakan aminnya kita bareng sama aminnya imam. Kita lanjutkan qala al-musannif rahimahullah, wajhar bil qiraati bis subhi wal maghribi wal isya'i. Wajhar, dan baca nyaringlah atau keraskanlah, bil qiraati, bacaanmu, bacaan Fatihah, bacaan surat, bacaan takbir, baik takbir ihram, takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan, Pak. Kita mau ruku takbir kan? Bangun dari ruku, mau sujud, duduk antara dua sujud, itu namanya takbir intikal, perpindahan. Jadi disuruh kerasin baca Alkitab bis subhi wal maghribi wal isya, pada sholat subuh, maghrib dan isya. Ini sholat yang bacaannya bacaan jahar, keras, nyaring. Sisanya berarti sholat apa? Zuhur sama asar, itu silent. Nah, jadi pelan. Bukan gak ada suara, hati-hati Pak. Kadang-kadang kita sholat yang zuhur asar itu gak ada suara, mingkem aja mulutnya, ya. Anak kita biasanya begitu tuh. Ya, kita tanya, kok sholatnya diem aja? Kata tuh anak, aku baca kok, cuma dalam hati. Nah, ini hati-hati, ya. Yang di hati itu rukunnya cuma satu kemarin, apa? Niat. Selebihnya ada gerakan rukun fi'li, ada bacaan rukun qauli. Jadi walaupun kita bacanya pelan, nggak boleh dalam hati, mulutnya harus ada geremet-geremet, bibirnya bergerak. Gitu ya. Jadi kitanya dengar bacaan kita sendiri. Kalau mulutnya diem aja, meneng baik, berarti nggak baca. Baca sih dalam hati, yang dalam hati cuma niat. Hati-hati ya. Jadi disuruh mengeraskan kita bacaan dalam sholat subuh, maghrib dan isya. Bagaimana kalau kita sholatnya sendiri? Sama. Tapi kan malu sama istri, ya.
maghrib. Kalau kita lagi sholat sendiri ya kencengin, karena sunnahnya memang sholat subuh, isya dan maghrib itu kita mengeraskan suara. Kapan kita mengeraskan suara pada sholat maghrib, isya dan subuh itu? Fi raq'atainil awwalayaini, pada 2 rakaat pertama maghrib. Rakaat pertama dan kedua keras suaranya, rakaat ketiga pelan. Isya berapa rakaat? 4. Rakaat pertama kedua keras, ketiga keempat pelan. Subuh dua-duanya keras, karena emang cuma 2 rakaat. Ya, jelas itu kira-kira? Illa antakuna makmuman, kecuali engkau dalam keadaan menjadi makmum. Kalau makmum jangan keras bacanya, saingan sama imam. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ingin imam, jangan. Ya, kalau makmum kita bacanya pelan, walaupun sholatnya sholat subuh, maghrib dan isya. Kalau makmum nanti wajhar bitakmini, keraskan dalam membaca amin. Kalau kita sholat sendiri aminnya keras nggak? Enggak. Keras dong. Ya tetap dibaca, maksudnya seperti bacaan surat. Bisa sholat sendiri nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, segitu kencengnya. Ya aminnya juga segitu. Ya, dikencengin juga. Amin. Amin artinya apa sih? Semoga dikabulkan. Semoga dikabulkan. Kabulkan ya Allah, ya. Makanya amin. Nanti ada yang amin. Iya. Yang ucap bagus itu. Betul. Amin. Makanya tergantung imamnya tuh. Kalau misalnya waladdallin, bisa aminnya amin. Ikutin ada waladdolinnya tuh ya. Itu apa pengaruh arti? Pengaruh. Kalau amin artinya amankanlah. Tuh. Amin asal katanya amin, dari wazan af'il, akrim, af'ala yu'ilu, akrama yukrimu, amana yu'minu. Itu amin, amankanlah. Nah, beda artinya dong, beda. Kan dulu kita zaman kecil terawih begitu ya. Oh yang maghdubiya, kan dulu cepat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu artinya jadi beda. Yang benar itu amin. Ya, kabulkan ya Allah. Ya namanya berbeda. Ya. Nah, orang tua juga ada yang begitu. Orang tua juga ada. Sama. Kita lagi belajar tapi protes. Jadi jangan amin, kalau amin amankan. Beda-beda artinya ya. Jadi yang benar amin. Kalau kita sholat sendiri tetap kita baca jelas itu kira-kira ya. Kenapa habis Fatihah kita baca amin ya? Kabulkan ya Allah. Karena di dalam Al-Fatihah itu ada banyak permintaan yang kita ajukan kepada Allah. Ya. Diawali dengan pujian dan mengagungkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama zat Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Malik Yaumiddin yang menguasai atau merajai hari pembalasan. Itu untuk Allah itu semua. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Maliki, 4 ayat untuk Allah. Puji-pujian, ya. Pengagungan itu untuk Allah. Ayat kelima dan seterusnya itu untuk kita, Pak. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu permintaan kita. Ayat ketujuhnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya ini jalan sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka.
dan seperti para nabi, para aulia, para siddiqin gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukannya jalannya orang-orang yang tersesat, orang yang kaum murkai dan orang yang tersesat. Nah, habis ini kita bilang amin. Pas kan? Pas. Habis kita bermohon itu kita bilang amin. Nah kalau kita nggak amin bagaimana? Ya nggak kebagian. Ya. Kalau kita aminnya bareng imam tadi, maka ammanal malaikah. Maka malaikat ikut amin bersama kita. Waqrabil subhi ba'dal fatihati, dan bacalah pada sholat subuh setelah baca al-fatihah minas suwari tuwali. Boleh tuwali bacanya, boleh tiwali. Yang nggak boleh tiwuli. Nah habis waw alif ini minal mufassal. Jadi kalau habis subuh itu ya sebenarnya surat mah yang dibaca bebas Pak. Kalau hukum yang umum itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang kamu bisa. Baca yang kamu udah tahu dari Al-Qur'an. Saya tahunya kulhu doang. Ya kulhu itu subuh ya kulhu, zuhur ya kulhu, asar ya kulhu, isya ya kulhu. Sah apa enggak? Ya sah. Habis Fatihah baca kulhu, akhirnya Fatihah kulhu. Cuma dihafalin kita sama malaikat. Lima kulhu. Tulis web sampai hari Sabtu kulhu semua. Jadi gue udah nyatet. Iya. Tapi kalau ngikutin para ulama salafus saleh, ngikutin kesunahan itu habis subuh, pada sholat subuh habis Fatihah bacanya surat-surat yang panjang. Jadi Quran itu dibagi 3. Ada at-tiwalul mufassal yang panjang-panjang itu dari Al-Baqarah sampai Al-Hujurat gitu ya. Ntar ada pertengahan itu Ausatul Mufassal, itu dari Al-Hujurat sampai An-Naba gitu ya. Atau dari yang ada lagi yang terakhir yang pendek-pendek itu misalnya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dibagi-bagi tuh. Nah sholat subuh kita yang panjang-panjang. Ya kalau kepanjangan ngantuk, yang sedang dah gitu ya. Biar jangan kulhu mulu gitu. Kalau dia Imam Nawawi menerangkan yang at-tiwalul mufassal itu atau at-tiwalul mufassal itu mulai dari Al-Hujurat sampai An-Naba. Al-Hujurat sampai An-Naba. An-Naba itu amma yatasa'alun. Itu yang sedang kali ya. Yang panjang-panjangnya seperti misalnya Al-Mursalat. Wafil maghribi, dan pada sholat maghrib min kisorihi, itu ayat yang lebih pendek. Misalnya itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu kalau maghrib itu. Jadi memang para ulama juga begitu. Ya, kalau sholat maghrib mah bacaannya nggak ada yang surat-surat panjang, kecuali ada hari-hari tertentu yang memang lagi ada keperluan dia baca ayat lain. Tapi kalau kebanyakan gitu ya, itu bacanya ya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Banyak para ulama, para habaib yang sudah merumuskan. Misalnya maghrib di hari Senin bacanya surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Selasa nanti bacanya An-Nasr sama apa, itu ada. Pokoknya patokannya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu ada. Itu kan Nabi nggak baca begitu. Ya kita ngikutin Nabi, ngikutin para ulama juga. Gitu. Kalau kita baca yang panjang ya silahkan. Cuma beliau perhatikan makmumnya. Ya. Ada waktu Ramadan tahun kapan dia di masjid BSD, terawihnya 11 ya kalau komplek dia 11.
ayatnya panjang-panjang. Ntar jam 10 ada lagi yang tarawih. Itu dia 5 juz. Ya imamnya tapi penghafal Quran juga. Jadi komunitas tertentu. Jam 12 ada lagi yang tarawih 20 juz. Teman-teman dia doang tuh. Ya kalau kita ngikutin. Ya. Jadi misalnya Black dari Mekah jadi imam, dia langsung tarawihnya 1 juz. Ya, jangan begitu, kasihan kita kirim. Entar tuh keselan makmumnya aminnya kenceng banget lagi. Amin. Gitu. Karena amin marah itu. Jadi ini hanya contoh kalau kita mengikuti yang sudah ada tuh. Tapi kalau kita belum bisa, ya baca surat yang manapun boleh. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa fi zuhri wal asri wal isya, dan pada sholat zuhur, asar dan isya min awsatihi, itu yang sedang-sedang tengah-tengahnya. Contohnya apa? Itu kayak wassama'i dzatil buruj. Panjang juga itu ya. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Allahu akbar. Ya boleh aja segitu juga. Jangan sampai semua. Yasin aja yang pandang. Ya kebangetan. Yasin Allahu akbar. Itu mah ngeprank makmum. Ya bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ya kata makmumnya Allahu akbar. Lagi. Ngeprank makmum itu mah ya. Tapi siapa enggak begitu? Bicara sama sah. Dan juga bacaan surat itu hukumnya kan sunnah. Itu udah baca walaupun seayat. Yasin kan 1 ayat. Cuma ya pelit amat gitu. Atau surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani. Ya, enak tuh Qurannya tuh. Wa fi subhi fi safari, kalau tadi kan sholat subuh disunahkan bacaannya yang panjang ya. Quran gede gitu ya. Biasanya kadang-kadang dibaca surah Al-Hasyr tuh yang la ilaha al-malikul qudus salamul mu'minun gitu. Atau misalnya Ali Imran tuh ya, Ali Imran sering juga ya. Ali Imran yang kata apa tuh? Itu Al-Baqarah yang lillahi ma fis samawati. Kalau yang Ali Imran tuh yang itu Pak, yang akhir tuh. Yang akhir misalnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita gitu ya. Tuh. Tapi kalau kita dalam pisah hari dalam bepergian gitu ya. Bacanya apa disunahkannya? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Kalau sedang bepergian. Biar cepat. Ya, apalagi kayak kita lagi rombongan tur, ziarah, sholatnya lama-lama ditinggal kan? Ya. Jalannya di sini dia. Apalagi naik bus, mampir rumah makan, nggak tenang kita. Ya. Kalau makan dulu, sholatnya belakangan, takut ditinggal, sholatnya bungkul. Sholat dulu aja, habis sholat baru makan. Kalau makan mah kelihatan sama orang, oh dia masih makan loh, masih setengah piring, tungguin. Nah ketika kita baca Fatihah, habis Fatihah baca surat. Wala tasil akhir surati bitakbiril ruku'. Jangan kau sambungkan tanpa istirahat gitu ya, langsung nyambung akhir bacaan surat dengan takbir ruku'. Misalnya kita ambil contoh yang pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jangan.
Ya, harus ada jeda kayak tadi habis Al-Fatihah ke surat atau habis waladolin ke amin. Ada misalnya kayak gini. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jadi ada berhentinya sedikit. Ya. Walakin afsil bainahuma, tetapi pisahkanlah antara keduanya, antara ayat terakhir bacaan surat dengan kalimat takbir bimiqdari subhanallah, seukuran kita nyebut subhanallah. Segitu tuh berhentinya. Nih kalau saya contohin. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya. Tuh ya, itu namanya nggak pakai berhenti. Malah ahadnya sambil bergerak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kayak terawih harus cepet. Allahu Akbar. Bacaan doa Nabi sudah ruku. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Tapi walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jadi ada berhentinya. Gitu ya. Baru Allahu Akbar. Gitu. Kalau dalam ini namanya tumakninah gitu ya. Kita kan taunya tumakninah gerakan ya. Ya, habis ruku mau berdiri, diam dulu ruku, baru berdiri, itidal. Itu kan tumanina dalam gerakan. Dalam bacaan juga ada seperti itu. Jadi jangan langsung nyambung. Gitu, ya. Paham itu kira-kira? Alhamdulillah. Hah? Bukan cuma imam doang, semua. Kan ketika sholat sendiri juga sama begini ya. Ya, apalagi sholat sendiri, pengennya cepet. Ya. Allahu Akbar. Nah, ya. Apa sujudnya jangan lama-lama, tapi kalau istri lama bener. Apa sih hikmahnya kalau kita dalam perjalanan musafir bepergian bacanya para ulama tuh membacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas gitu ya. Al-Kafirun itu kan tentang orang kafir. Jadi pernyataan kita bahwa kita ini bukan orang kafir. Disambung dengan Al-Ikhlas rakaat keduanya. Artinya kita betul-betul ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Misalnya kita ke Jawa, boleh nggak kita menjamaknya? Boleh banget. Boleh nggak kita mengkosor? Boleh. Tapi kita tetap melaksanakan sholat misalnya dengan keadaan biasa, tidak dikosor, cuma dijamak doang. Itu menandakan gitu ya. Oh, kita betul-betul ikhlas. So kalau bangun diri kita boleh menjamak mengkosor. Yang penting tetap sholat. Nah, jangan sampai tidak sholat. Celana kotor lagi nih, ketumpahan cendol. Kan bisa makan cendol tuh, sholat. Sarung nggak bawa, di masjid nggak ada sarung, adanya mau kena, ya lo kan pakai mau kena. Bawahannya, ya Allah saya nggak sholat kan karena kotor, gitu. Apa begitu? Jangan, ya, jangan. Memang kita mesti siap, sarung kalau kemana-mana taruh tuh di tas atau di mobil. Tapi semua masjid kalau ada sarung, sajadah, mau kena. Ini mah andai kata itu lagi di laundry, lagi dicuci semua tuh yang di masjid, kan nggak ada. Anak kita habis ketumpahan cendol, sholat aja, ya walaupun celananya kotor. Itu masih lebih baik daripada tidak. Lagi pula cendol mah nggak najis, cuma kotor doang kan basah. Bagaimana kalau misalnya celana kita nggak yakin nih celana kita suci apa enggak gitu ya? Namanya kadang ngopi duduk di batang pohon, kadang duduk di trotoar, kadang duduk di mana gitu, kita nggak tahu najisnya gitu ya. Daripada nggak sholat masih mendingan sholat pakai celana itu, ya. Nah bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ya. Tadi sampai tumanina. Jadi kita disunahkan untuk
Wa tusannu saktatun latifatun, disunahkan untuk berhenti sejenak sebentar. Jadi berhenti sejenaknya tadi kalau kita dari awal tadi ya, antara waladolin dengan amin. Yang kedua antara amin dengan surat berikutnya. Antara surat itu dengan bacaan takbir mau ruku itu harus ada jeda sedikit. Bahkan para imam juga disunahkan. Pernah dengar nggak imam? Misalnya nih, atau saya juga pernah kayaknya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus imamnya diem. Ya. Nah, imam lupa apa bacaannya? Lagi milih-milih surat kali ya. Ya gitu ya. Pernah kan begitu ya? Pikiran kita begitu ya. Ini kalau kita ngaji belum ketemu begitu emang pikiran kita. Gitu ini lupa apa? Gitu kan ya. Kok lama banget baca suratnya? Nah, itu bukannya dia lupa. Bukan dia nyari-nyari surat, bukan. Tapi memang ada kesunahan diem dulu setelah baca amin itu untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surah Al-Fatihah. Kira-kira Al-Fatihah udah setengah baru dimulai baca surat kelima. Ada yang begitu. Cuma kalau di kita kadang-kadang karena nggak biasa, nggak dipakai. Jadi sewaktu-waktu nanti nemuin imam begitu jangan benelok. Jangan ya. Bukan, itu dia bukan lupa. Ya serupa-lupanya imam mah kulhu. Wah, kita boleh luar kepala kulhu apalagi imam. Ya. Jadi memang memberi kesempatan. Kalau kata Imam Nawawi keterangannya di sini, wa yusannu lil imami, dan disunahkan untuk imam, bagi imam disunahkan ayyaskuta ba'da takminihi, untuk diam setelah membaca amin fil jahriyati, pada sholat yang dibaca kenceng tadi, subuh, maghrib, isya. Habis baca amin diam tuh. Seapa ukuran diamnya? Biqadri qiraatil ma'mumi al-Fatihah, seukuran makmum membaca Fatihah atau setengahnya. Ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu diam tuh imam tuh. Baca tapi pelan. Ya. Baca tapi pelan atau diam. Imam makmum baca Fatihah. Kira-kira udah separuh lebih ya, baru dah imamnya baca. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu, gitu biasanya tuh. Itu suka banyak tuh yang begitu. Nah, itu bukan dia lupa ya, tapi memang memberi kesempatan untuk membaca Fatihah. Satu pasal lagi, wa kun fi jami'i qiyamika mutarliqan qasiran nazaraka ala musallaka, dan jadikanlah pada seluruh berdiri kamu, ketika kita berdiri itu mutarliqan, kita menunduk, qasiran nazaraka ala musallaka, mengarahkan pandangan matamu ke tempat sujud. Jadi ketika kita berdiri, sekalian kanginnya, contohnya sekalian kan. Wa ajdir li hudur, wa ajdir, dan kelewat. Padalika ajma'uli lihammika, karena kalau kita menundukkan pandangan ke arah tempat sujud, yang demikian itu ajma'uli lihammika, itu lebih mendekati konsentrasi, fokus ya. Ya, wa ajdaru li huduri qalbika, dan lebih dekat kepada kekhusyuan. Coba kalau kita tengok samping larak liring, gimana bisa khusyuk? Nengok ke kanan ada panaan. Orang sih jenggotnya panjang doang dikit lagi ya. Ada itu timbul di hati ya kan? Nengok ke kanan misalnya ada Pak Amir. Pak Amir anggap mulus. Lah apa kita jadi mikirin kanan kiri? Kenapa? Karena mata kita tengok jelalatan. Kan berawal dari mata dan turun ke hati. Gitu.
Awalnya kita ngeliat gitu, dari ngeliat timbul pikiran di hati, ngomong dah tuh, jadi nggak khusyuk. Makanya disunahkan di sini kita ketika berdiri rakaat berapapun disunahkan mengarahkan mata ke tempat sujud. Jangan begini. Ngelihat orang di samping, ya pasti komen hati kita. Pakai baju sih, ada Batman. Ada beda, mungkin ada baik dan tengok ke sini. Bisa pasti kaki gua lagi diinjak-injak baik. Gitu kan. Nah, makanya disunahkan mata ke bawah. Jadi kita fokus itu di sebelah orang mau tidur kek, orang mau nguap mulu kek sholatnya nggak pengaruh karena kita konsen ke depan ke tempat sujud. Tuh, itu manfaatnya kalau kita mengarahkan mata ke tempat sujud itu lebih dekat kepada kehusyukan. Jelas kira-kira ya? Jelas. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan, dan hati-hatilah engkau apabila menoleh ke kanan maupun ke kiri fi sholatika, di dalam sholatmu. Hati-hati tuh kalau kita udah mulai tengok kanan tengok kiri gitu ya. Itu tadi saya bilang, begitu mata ngelihat, nah nanti hati akan komen yang dilihat. Tapi kalau kita matanya ke bawah, insya Allah akan konsen. Kalau merem bagaimana? Sholat kayak kaos gitu. Ya kalau kita melek, matanya nggak ke bawah ke depan, baju atau kaos yang di depan kelihatan nggak? Kelihatan. Dengan sendirinya hati membaca. Bacaannya benar nggak? Iya, itu ya. Itulah fadilahnya. Kenapa kita disunahkan mengarahkan mata ke arah tempat sujud. Sampai sini aja dulu ya. Nanti baru kita membahas gerakan berikutnya, yaitu ruku dan tumakninah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma baqina fa min nabiyina fa maulamaikal mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'um bismillahirrahmanirrahim wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kepada jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, adabnya kalau misalkan tadi kan makmum kan bacanya hanya sampai kuping lah ya, kalau untuk makmum ya. Tapi gimana adabnya kalau terkadang nih ada yang mungkin menurut dia suara dia kecil, tapi padahal ngeganggu sebelahnya, gitu. Malah jadi ngeganggu konsentrasi. Iya. Yang kiri kanannya, ya mungkin menurut dia kecil. Kata gitu. dia mah segitu kecil banget. Cuma kata kita yang di sebelahnya. Jadi kita malah baca malah jadi nggak konsen gitu. Bagaimana kalau kita menemukan hal seperti itu gitu ya? Sesama makmum gitu kan berarti ya, kasusnya sesama makmum, bahwa dalam berjamaah makmum hanya membaca dengan pelan gitu ya, mendengarkan Fatihah imam, lalu ketika imam baca surah kita membaca Fatihah juga dengan bacaan pelan. Itu kata sebelah kita, menurut dia memang pelan bacaannya, tapi sebenarnya kata di sebelahnya kanan kirinya mah kenceng banget. Kalau kata kanan kirinya mah ingin imam nih gitu ya. Kalau kita negur udah pasti negurnya setelah sholat selesai.
Iya, otomatis ya. Kalau kita bilangin saat itu kita yang batal. Akan tetapi hikmahnya bagi kita, nih kita ngeliatnya ke kita sendiri ya. Kebetulan kita ada di kanannya. Di dalam sholat itu terganggu atau enggak kita? Jujur, terganggu. Nah, di sini kita masih ada kekurangan. Apa kekurangannya? Bahwa yang namanya khusyuk, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, dalam keadaan banyak orang maupun sendiri, khusyuk tidak ada pengaruhnya. Gitu ya. Kalau kita konsentrasi, orang harus sepi. Apakah sepi itu kita dijamin khusyuk? Enggak. Ya, enggak juga. Dalam keadaan ramai anak-anak berisik di masjid. Apa kita bisa khusyuk? Bisa jadi bisa khusyuk. Ya. Jadi khusyuk itu baik dalam keadaan berisik atau enggak, dalam keadaan ramai atau sepi, kita harus bisa khusyuk. Jadi kita jadikan kasus seperti itu pelatihan bagi diri kita. Wah, orang samping sebelah berisik, aneh harus tetap bisa khusyuk. Gitu. Itu ke dalamnya bagi kita. Harus kita kali ke dalam dulu biar sholat kita tambah sempurna. Gitu. Yang kedua, apakah kita perlu kasih tahu? Ya, kalau kita bisa ngasih tahu, kasih tahu. Karena bacaan makmum tidak boleh menyamai, apalagi melebihi bacaan imam kerasnya. Kalau kita bisa kasih tahu. Tapi kalau kita nggak nyanggup udah kasih taunya, umpama yang sholatnya begitu panaam, nah, kita takut kasih taunya, ya jangan kasih tahu daripada ribut. Tapi kita doa mudah-mudahan nanti ada yang negor gitu. Begitu ya kira-kira. Nah, karena mengasih tahu orang itu harus dengan cara yang benar dan apa ya? Karena harus wajah dilhum bilati dia ahsan. Ada juga orang yang kalau kita kasih tahu berhenti ke masjid. Ada loh itu. Ini takutnya begitu. Kita salah bahasa, dia berhenti ke masjid. Ngambek. Itu ada di tempat saya malah ada begitu. Karena yang di sampingnya malah begini, terang, jadi kan bisik. Imam ditegur setahun berhenti jadi imam, lah kan repot. Nah, makanya kalau kita nggak punya bahasa yang pas, kita doakan saja mudah-mudahan nanti ada yang membuat kita. Ada lagi kira-kira? Sebenarnya nih, ini pengalaman 3 hari yang lalu ketika di sholat asar di sini, saya lanjutkan saya lanjutkan sholat. Nah, ketika saya lagi itu, karena saya juga baru ini di pengalaman, saya bingung. Dan pada saat itu konsentrasi saya juga sebenarnya mau berbocah berisik banget itu, mata takut di dalam. Akhirnya kita harus di belakang ada yang nyolek. Tapi orang ada khususnya colek bubar dicolek gitu kan. Dia begini, Kalau bisa sunnah ini kan gitu ya. Ya akhirnya kita takbir kita kencengin. Nah, terus itu secara ilmuwan tuh maksudnya cara ngasih taunya gitu ya. Atau kita mau kasih tahunya itu pak gimana gitu. Nah, iya. Ini pengalaman nih 3 hari yang lalu. Untuk yang dicolek bukan panaam. Bahaya. Tapi kan dia kan sudah sunnah. Nah, kalau kita jamaahnya nggak bareng rombongan, kalau rombongan kan yang bareng habis azan komat bareng-bareng tuh rombongan. Kadang-kadang kita lagi sholat sendiri dicolek, tandanya memang orang mau jadi makmum gitu kan ya. Maksudnya gitu. Tapi yang lain juga di. Nah kebetulan Bang Dasar mah lagi sholat sunnah. Habis sholat Johor kan sholat sunnah badiah ya. Ada yang nyolek. Itu bagaimana jadinya tuh ya? Dia ngikutin apa saya kabur gitu ya. Maka caranya teknis ya. Itu misalnya kita lagi sholat sunnah seperti itu, ada yang nyolek,
kita kasih kode boleh. Tangan kita ke belakang begini, ya, langsung balik lagi. Atau begini juga boleh ke atas, langsung balik lagi. Itu menandakan bahwa kita kasih kode ke dia, jangan ngikutin. Kalau dia paham, dia udah tahu tuh. Karena dia itu buktinya dia nyolek kan dia paham. Kalau yang nggak paham mah nggak nyolek, gubung. Ya, dia nyolek tandanya kan dia paham cara mengikuti imam. Nah, maka kalau kita kasih kode baik yang begini, ya, atau yang ke belakang di bawah gitu, itu pasti dia paham. Oh, ini jangan diikutin, berarti sholat sunnah. Nah, gitu. Cara bilanginnya begitu. Jangan bilang, gua sholat sunnah ya. Sunat coy. Bagaimana kalau kita udah kasih tahu kode begitu atau begini dia masih terus aja? Ya udah, kita mah kewajiban kita bilangin. Kalau kita lanjutin ya kita namanya sholatnya nggak khusyuk. Begini enggak, begini diem aja tuh bocah pakai kaki kita gituin. Ya nggak usah begitu. Kalau kita udah kasih tahu ya udah. Kalau kita ada di situ bagaimana? Misalnya Bang Dasar lagi sholat sunat tuh, ada yang datang nyolek. Kita lagi ada di situ misalnya, kita lagi baca Quran kek, kita lagi zikir kek, kan kita tahu tadi sholat bareng-bareng Bang Dasar. Nah, maka kita yang ada di situ kasih tahu, Pak dia sholat sunat. Kalau kitanya nih, Bang Dasar lagi sholat sunat, datang Pak Amit nyolek, kita mah lagi baca Quran, lagi zikir, Pak Amit nyolek Bang Dasar. Amir, dia sholat sunnah, kita kasih tahu. Itu iya. Kira-kira cukup gitu ya? Oh iya. Kalau nggak pakai nyolek Pak, saya pernah tuh Pak. Jadi ya tadi lagi sholat sunnah, dia nggak pakai nyolek, main ikut aja di belakang kayak gitu. Gimana? Apa tetap kita kasih tanda gitu ya? Yang penting kan dia niat. Bisa lihat nanti. Dia niat. Pasti kelihatan Pak. Di sebelah Ketika kita rukuk kan kelihatan. Bel sebelah. Tapi nggak pakai nyolek. Kita kasih tahu. Karena dia pengalaman. Pernah dia nyolek orang, refleks. Ada juga yang dicolek latah gitu. Jadi kadang nggak dicolek. Dengan dia maju ke depan itu, bukan di belakang, itu dia menandakan bahwa dia mengikut. Kan ketahuan kalau di sampingnya. Jadi yang namanya nyolek itu, yang namanya kita di samping itu kode tanda bahwa dia mau ikut. Makanya sholatnya di bengkok sini. Mantap di bengkok. Enggak, Umat berarti itu. kalau si Boan kan lain, apalagi tengok dicolek begitu, Boan ponakan, mau. Saya mau bang lagi begitu, saya nengok, saya kira boleh kan. Asli itu mau diata. Sahabat Abu Bakar pernah dia lagi sholat, Nabi datang, Nabi jadi makmum. Abu Bakar, ini Abu Bakar, Nabi di sini, di samping belakang dikit. Nah, kan kelihatan namanya di samping ya. Oh itu Rasulullah. Abu Bakar mundur, mundur dia, gitu. Rasulullah mundur lagi, mundur lagi. Habis selesai sholat, apa kita lagi main mundur-munduran sih gitu. Bahasa kitanya, ya saya nggak bisa lah untuk menjadi imam bagi Rasul, gitu kata Abu Bakar. Yang akhirnya sholat apa ya ketika Nabi sakit, Abu Bakar jadi imam subuh dia, yang menjadi kode bagi kaum muslimin bahwa yang meneruskan perjuangan Rasulullah sebagai khalifah yang pertama adalah Abu Bakar. Karena ketika Nabi sakit yang digantikan sebagai imam adalah Abu Bakar. Begitu ya. Kadang-kadang hal-hal kecil sepele itu kalau kita di pengajian begini ketemu, gitu. Kayak kadang-kadang kita lagi apa, lagi di mana, ada hal-hal yang ganjel, bawa ke pengajian. Nanti selesai pertanyaan yang terkait tema, mau nanya yang itu, boleh. Oh iya.
Waalaikumsalam. Yang tadi kan mungkin kalau yang disuarakan itu kan maghrib, isya sama subuh. Sebenarnya dulu sama sama tidak begitu. Apakah ada kalau kita jadi makmum atau sholat berjamaah di tempat umum atau di mana barang bersama? Nah itu sebaliknya kita tidak mengingatkan, tapi tetap misalnya zuhur disuarakan, disuarakan. Tapi kita udah mengingatkan teman itu kita seperti apa gitu, maksudnya diterusin atau disudahin. Yang dikeraskan bacaan surat atau takbir. Masih suratnya? Oh surat. Iya suratnya. Jadi kalau misal juhur nih, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, oh, beberapa kali kedengaran sengaja. Gimana tuh? Ya, kalau kita yang di tempat orang, gitu ya, kita nggak usah terlalu banyak komen, gitu ya. Kalau kita mau bilangin, misalnya kita kenal atau kita bisa bilangin gitu, karena kita tahu ilmunya, sekedar bilangin. Kalau misalnya tetap begitu, yaudah biarkan gitu. Tapi kita ikut, Ngikut, tetap berjamaah. Karena kadang-kadang setiap daerah punya kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita kan habis sholat Jumat udah aja ya, sholat sunnah, ya selesai. Mirip doa sholat sunnah. Tapi di tempat lain ada yang habis sholat Jumat dia sholat Zuhur. Ada. Waktu saya misalkan di daerah Parung tuh, itu dari Parung sampai ke Bogor Solo biasanya memang apa namanya? Habis Jumat dia Zuhur lagi. Kalau kita kan di sini, kalau misalnya khotibnya ada salah, imamnya ada yang salah, matang gitu ya, baru kita i'adah ganti dengan sholat zuhur. Kalau kita mah, kalau mereka di sana mau imamnya salah mau enggak, sholat zuhur. Itu memang udah kebiasaan. saya juga pernah nemu itu. Nah, Sholat Jumat yang keduanya kayak sholat sunnah.